Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM 220903, kelas RC1 Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pemasaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM. Materi pembahasannya yang pertama, manajemen pemasaran, konsep inti pemasaran, orientasi perusahaan terhadap pasar, tugas dan peran manajer pemasaran. Yang kedua yaitu proses perencanaan dan perencanaan strategi. Yang ketiga, sistem informasi dan riset pemasaran. Yang keempat, lingkungan pemasaran. Dan yang terakhir, pasar konsumen dan perilaku pembelian. Kemudian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan. Konsep-konsep inti pemasaran. Yang pertama, sebuah inti pemasaran didahului oleh namanya kebutuhan dan keinginan serta permintaan dari para konsumen. Jadi kita akan bisa memasarkan produk pemasaran yang efektif apabila kita mengetahui apa kebutuhan, apa keinginan, dan apakah permintaan dari konsumen itu terkait produk-produk yang diinginkan. Nah, setelah kita mengetahui masyarakat sekitarnya atau konsumen sekitarnya bahwa dia butuh dan dia ingin melakukan permintaan, maka kita sebagai orang perusahaan mengerjakan produk-produk yang diinginkan oleh mereka. Nah, setelah ingin produk, maka ada nilai-nilai kepuasan dan mutu dari sebuah produk tadi dapat dianalisis, dinilai dari perilaku konsumen. Nantinya dari situ mereka menimbulkan kepuasan, nilai kepuasan dan mutu produk bagus, maka akan terjadi transaksi, akan terjadi pertukaran, akan terjadi saling berhubungan antara penjual dan produksi. Nah, kalau ini berjalan begitu melebar, panjang, pasar meluas, maka kita membutuhkan sebuah pasar. Nah, kalau pasar itu antara pertemuan dan konsumen di suatu tempat yang itu meluas, maka dia sangat lagi kembali kepada kebutuhan, keinginan, dan konsumen. Kalau pasar itu ingin menjadi sebuah pasar yang diminati atau diinginkan, atau ada dasarnya permintaan daripada konsumen. Adapun orientasi perusahaan terhadap pasar adalah pendekatan strategis di mana perusahaan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi pasar untuk memahami perilaku konsumen serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Tugas dan peran manajer pemasaran. Tugas manajer pemasaran yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran, dan yang kedua bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. Yang ketiga, koordinator manajer produk dan manajer penjualan. Yang keempat, membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan di bagian pemasaran. Dan yang terakhir, membuat laporan pemasaran kepada direksi. Peran manajer pemasaran yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan barang atau layanan yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua, semua kampanye perusahaan diawasi oleh manajer pemasaran, termasuk peluncuran produk, iklan, email, acara, dan media sosial. Yang keempat, bertanggung jawab untuk membangun citra merek perusahaan. Dan yang terakhir, berkontribusi pada keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Materi yang kedua yaitu proses perencanaan dan perencanaan strategi. Proses perencanaan pemasaran, beberapa tantangan dalam proses perencanaan pemasaran antara lain yaitu menentukan target pasarnya dan melakukan analisis SWOT, key strengths, weakness, opportunity, and threat. Menentukan tujuan pemasaran, menyusun strategi pemasaran, dan melakukan evaluasi. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Untuk mencapai strategi ini, berbagai teknis analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, and threat. Di sisi lain, berfokus pada penentuan arah jangka panjang, organisasi, dan pengambilan strategi untuk mencapainya. Materi yang ketiga yaitu sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah struktur yang mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan pemasaran.
SIP mencakup data dari catatan internal, riset pasar, dan intelijen pemasaran untuk membantu manajer memahami kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Riset pemasaran yaitu aktivitas mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data secara sistematis untuk membuat strategis bisnis yang lebih valid. Riset pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, fokus group, wawancara kualitatif, observasi, uji coba lapangan, dan membeli data. Materi keempat yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah semua faktor yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Lingkungan pemasaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Lingkungan mikro terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, konsumen, para pesaing, dan masyarakat. Lingkungan makro yaitu lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Faktor-faktor lingkungan makro terdiri dari yang pertama yaitu lingkungan demografi, yang memperlihatkan struktur usia yang berubah, perubahan profil keluarga, dan perubahan populasi geografis. Dan yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam yaitu kelangkaan bahan mentah tertentu, tingkat polusi yang lebih tinggi, dan semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi, terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Dan yang keempatnya yaitu lingkungan teknologi, menciptakan peluang dan tantangan. Perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Dan yang kelima yaitu lingkungan politik, mencakup undang-undang lembaga dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi kegiatan pemasaran. Yang terakhir yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi seperti nilai, persepsi, selera, perilaku. Materi yang terakhir yaitu pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pasar konsumen adalah sekelompok pembelian yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, untuk pribadi, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Dan perilaku pembelian membedakan kelompok konsumen. Konsumen memiliki beragam karakteristik seperti usia, pendapatan, tingkat pendidikan, pola perpindahan tempat, dan selera. Pemasaran perlu membedakan kelompok konsumen yang membedakan dan mengembangkan produk dan jasa yang disesuaikan dan kebutuhan mereka. Soal yang kedua yaitu contoh analisis produk dengan teknik strategi analisis STP-nya. Nah, di sini saya mengambil contoh makanan seperti donat kentang. Segmentasinya yaitu besarnya bahan kentang membuat saya berupaya mengembangkan segmentasi dari olahan kentang pilihan. Segmentasi tersebut mencakup dari segi usia maupun selera, sehingga saya melakukan inovasi terhadap produk donat dengan berbahan kentang, dengan berbagai macam varian bentuk hingga rasa yang disesuaikan selera konsumen, serta cocok dengan kepribadian yang suka nongkrong, kumpul dengan teman atau keluarga. Dan targetingnya di sini adalah donat kentang dapat dinikmati oleh segala kalangan, terutama para pencipta makanan manis seperti donat. Melihat gaya hidup konsumen masyarakat, terutama kaum remaja, menjadi target utama yang cenderung mengonsumsi makanan kekinian, yang menurut mereka unik serta bahan dasar yang sehat. Positoninya yaitu donat kentang tercipta dari pemilihan bahan pokok yang tergolong sehat dan unik. Banyak berbagai varian rasa. Donat kentang merupakan usaha gerai rumahan yang bisa dipesan di tempat maupun diantar atau delivery. Agar donat kentang dapat mudah dikenal oleh masyarakat, luas usaha ini memberikan beberapa promo menarik pada pelanggan setianya. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.